Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alun Bagus Prayoga dari Prodi PLB kelas 22 Dekan Pendidikan Luar Biasa. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tuna laras. Apa saja yang akan saya jelaskan? Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, disabilitas tuna laras. Apa sih tuna laras itu? Pasti banyak orang yang bertanya, apa sih tuna laras itu? Mereka paling jarang menggunakan tuna laras. Padahal tuna laras itu adalah yang paling sering berkeliaran di antara kita ya. Dan apa sih tuna laras itu? Dan mereka ini terganggu bagian mana gitu. Tuna laras sendiri adalah anak yang terganggu emosinya, seperti mudah marah, emosi. Itu termasuk dalam karakteristik tuna laras. Dan apakah orang-orang yang gampang marah? Belum tentu orang yang gampang marah itu termasuk dalam karakteristik anak tuna laras. Dan di sini kita akan membahas tentang tuna laras. Yang pertama adalah klasifikasi. Salah satu pendapat ahli yaitu T.C. Ibrahim. Klasifikasinya ada dua, yaitu yang pertama adalah social malicious children, dari yang kedua adalah emotional disability children. Susah banget ucapannya, betul sekali, sangat susah. Yaitu adalah aspek sosial yang terganggu. Dalam membimbing anak tuna laras seperti social children ini dibutuhkan pembimbingan dengan rasa percaya diri yang tinggi melebihi anak tersebut. Nah, salah satu contoh sikap dari social children yaitu penyendiri, dan ini adalah yang paling banyak di antara kita insecure, terutama cewek-cewek. Jadi apakah orang insecure termasuk dalam malicious children itu? Tidak seperti itu sangat berbeda ya. Dengan faktor juga ada dua lagi. Yang pertama adalah dogma. Dia punya sombong, dia merasa paling sendiri dan ingin teman-teman itu mengakui dirinya. Siapa yang seperti itu, yang merasa benar sendiri, alias orang Jawa bilang itu carpe diem, sesuai dengan diri sendiri. Seperti orang kaya maunya berteman dengan anak orang kaya saja, seperti itu tidak boleh ya, tidak patut contoh juga. Lalu ada semi socialist children. Apa itu semi socialist children? Anak-anak yang bisa berkomunikasi tapi terbatas. Bersosialisasi dengan golongan sendiri, juga disebut bahasa Inggrisnya itu agak susah nih ya, socialist primitive children. Ada kata primitif berarti ya kayak zaman-zaman dulu itu ya. Biasanya adalah anak yang tidak dapat bimbingan orang tua, dari anak atau dari keluarga yang tidak harmonis. Jadi anak sering merengut bisa menyebabkan anak mengalami socialist primitive children. Lalu yang selanjutnya adalah
Unsocialized children, anak-anak yang tidak bisa bersosialisasi sama sekali. Lalu yang kedua, kita akan bahas emotionally disturbed children. Emotionally children ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gangguan psikolog somatis. Lalu ada gangguan psikolog neurotik dan yang terakhir adalah gangguan jiwa psikotik. Yang pertama adalah gangguan psikosomatik. Contohnya dipengaruhi guru karena tidak bisa jelasin anak berbeda. Awalnya itu semangat, lalu mengalami tekanan, gangguan reinforcement, tekanan mental akibat pembelian guru, dan gangguan limbic. Jadi banyak anak yang mengalami gangguan psikopalmasi-masematik, dan banyak pembelajar juga yang awalnya juga semangat menjadi malas sekolah karena gurunya membuli muridnya sendiri, diajar karena tidak bisa berbeda dengan murid yang lain. Lalu ada gangguan psikolog neurotik. Ini adalah yang sedang. Kalau tidak diobati menjadi parah, dan gangguan neurotik ini ada yang jadi terpola dan ada yang tidak. Malah sendiri yang merujuk pada anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi dan penyimpanan tingkah laku, mereka sangat tidak terpola, maka penyebab ATL ini tidak terpola. Penyebabnya ada banyak, misalnya adalah jadwal yang padat membuat emosi yang terganggu sehingga tertekan di sekolah dari pagi sampai sore, lalu lanjut ke ekstrakurikuler, lalu lanjut ke les dan lain sebagainya, yang itu bisa membuat anak tertekan, emosinya terganggu karena mereka tidak bisa melakukan kebebasan dan tidak diberi kebebasan, sehingga membuat mereka tertekan. Sedangkan anak tunalaras yang distraksi itu cenderung terpola, perilakunya sangat terpola dan bisa dibaca. Misalnya anak tunalaras cenderung dengan laku berkelainan dan tidak memiliki sikap dewasa, tidak memiliki toleransi pada orang lain, mudah melakukan pelanggaran norma sosial, dan juga sering menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain. Lalu selanjutnya kita akan membahas klasifikasi tunalaras. Yang pertama adalah deceptionist child, anak yang dapat berhubungan sosial tetapi terbatas pada keluarga atau kelompoknya saja. Ini seperti bergaul dengan satu kelompok saja. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang kedua adalah child oriented, the primitive of the socialization children, anak yang berkembang sosialnya bergantung pada level yang rendah dan berkurang media sosial dan terlantar dari pendidikan. Terus selanjutnya ada lagi minimum socialist capacity, anak yang tidak memiliki kemampuan untuk belajar sikap sosial. Lalu ada neurotic behavior, anak yang dapat berhubungan
tapi dia tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu ada psikotik, yaitu children with psychotic process, anak yang memerlukan penanganan khusus. Nah, kelompok anak mengklasifikasikan tunalaras berdasarkan dimensi tingkah laku mereka yang sebagai berikut. Apa sih tingkah laku? Dari segi medis, secara legal, seseorang yang dikatakan buta apabila ketajaman matanya 20/200 atau kurang pada mata yang terbaik. Dari segi medis, secara legal, seseorang dikatakan buta apabila ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang pada mata yang terbaik setelah dikoreksi, atau lantang pandangannya tidak lebih besar dari 20 derajat. Dari segi penyidikan, seseorang dikatakan buta secara fungsional apabila saluran otak utama yang dipergunakan dalam belajar adalah perban atau pendengaran. Biasanya adalah penjelasan anak dalam gangguan penglihatan. Yang pertama, visual impairment merupakan penyalahgunaan dengan kerusakan pada fungsi organ penglihatan yang lain digunakan pada dunia medis. Lalu selanjutnya adalah visual disability, merujuk pada keterbatasan atau hambatan pada diri seseorang dalam menjalankan kegiatan dan fungsional pada penglihatan. Selanjutnya adalah visual impairment, menggambarkan kelainan pada situasi tertentu berdasarkan kriteria normal atau pada umumnya. Lalu materi yang paling saya tunggu adalah penyebab ketunanetraan. Apa sih penyebab ketunanetraan itu? Kita sudah bahas di awal materi. Ada 3 penyebab ketunanetraan, yaitu posatal, prenatal, dan dinatal. Yang pertama adalah saat prenatal atau sebelum kelahiran. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah keturunan atau genetika. Lalu pertumbuhan seseorang anak dalam kandungan dan gangguan waktu ibu mengandung dan terjadi saat hamil. Penyakit manus seperti TBC, infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella atau mungkin cacar air, infeksi karena kotor, toxoplasmosis, dan yang terakhir adalah tumor. Dan juga bisa disebabkan oleh kekurangan vitamin. Jadi kalau ibu hamil kurang gizi, pasti hal itu terjadi. Tapi kebanyakan banyak anak yang dilahirkan secara istimewa atau lebih disebut dengan cacat, atau orang normal bilang lahir dari ibu yang kurang vitamin saat mengandung, dan terjadi kecelakaan dan juga terjadi penyakit. Lalu kita akan bahas saat natal atau saat melahirkan. Yang pertama adalah kerusakan pada mata. Secara mata, waktu persalinan mungkin untuk persalinan sang dokter ini tidak sengaja tiba-tiba ditarik sehingga menyebabkan anak mengalami kerusakan pada bagian mata.
bukan berdasar mata juga bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya. Lalu yang kedua adalah sungsang. Kelainan sungsang yaitu kelainan yang itu dimana kaki dulu baru kepala. Lalu selanjutnya adalah bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi yang lahir anak tersebut yang pertama adalah anak memiliki gangguan perilaku. Yang pertama adalah anak mengalami gangguan perilaku. Yang kedua adalah anak mengalami kecemasan dalam kehidupan dan menyendiri. Lalu selanjutnya adalah anak yang kurang dewasa. Lalu ada anak yang agresif bersosialisasi. Karakteristik akademik hasil belajar di bawah rata-rata, tidak naik kelas, sering membolos, sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Lalu ada juga adalah karakteristik pada hambatan sosialnya, yaitu adalah emosi yang terlalu membarat dan bermain fisik. Lalu bagaimana sih membagi anak tunalaras, mengobati? Pastikan penasaran bagaimana caranya. Nah, anak tunalaras itu pasti bisa disebutkan secara medis dan psikolog. Ini adalah contoh-contoh profesi yang bisa menyembuhkan anak tunalaras, yang itu yang pertama adalah psikolog, yang kedua adalah dokter, lalu ada konselor yang dibantu oleh psikiater. Gangguan jiwa psikotik ini termasuk dalam kategori anak tunalaras dan bisa dikategorikan dalam kondisi yang berat. Ini harus direhabilitasi. Mungkin bisa disampaikan ke rumah sakit jiwa, bisa jadi ya, karena anak tunalaras ini ditangani oleh kepolisian, kejaksaan dan semacamnya itu. Karena mungkin beberapa sekolah tidak bisa memiliki atau tidak bisa menangani anak tunalaras, seperti salah satunya sekolah saya yang tidak memberikan anak tunalaras, tapi sekarang bisa sih ya. Cuma kita usahakan agar anak tunalaras itu bisa sembuh lah. Anak tunalaras menurut Samuel, Edward dan James dibagi menjadi 4. Ada cognitive blunder, suicidal, inventory, dan sosialis agresif. Seperti yang tadi saya jelaskan, agresif dalam bersosialisasi, seperti kontak disorder adalah perilaku yang menyimpang, atau withdrawal atau rasa cemas dalam diri sendiri berarti menjadi penyendiri. Inventory adalah ketidakmatangan di mana mereka belum dewasa. Kalau ada sosialis agresif saat bersosialisasi dengan tindakan destruktif atau merusak. Contoh perilaku kekacauan adalah anak yang jahat dan melakukan banyak pelanggaran norma.
Lalu contoh dari extrovert adalah terlalu menurut, padahal hatinya sangat tertekan. Ini terjadi pada anak di zaman sekarang ya. Banyak yang ingin menyenangkan orang tuanya, tapi mereka tidak mau, kalau tertekan karena mereka terlalu menuruti kemauan dari orang tuanya. Lalu ada contoh yang maturi adalah yang dimensi tidak matanya, sifat kekanak-kanakannya seperti anak autis, kekanak-kanakan dan suka mengopong. Lalu ada lagi contoh sosialis, agresif di dalam bersosialisasi. Contoh pembuatan jengkel yang tidak nyaman di rumah akhirnya menjadi lingkup yang nyaman di luar rumah, karena tidak nyaman di rumah dengan keluarga di rumah, sehingga mereka jadi kenyamannya di luar, sehingga menjadi geng atau geng motor, atau mereka lebih nyaman geng mungkin ya, seperti itu contohnya. Lalu ada karakteristik akademik. Tadi saya cuma menjelaskan sedikit dari karakteristik anak akademik, dan ini saya akan menjelaskan cara menangani dan 6 karakteristik yang dimiliki oleh anak tunalaras. Yang pertama adalah anak memiliki perilaku bisa mengalami hambatan pada hasil belajarnya. Jadi anak tunalaras mungkin tidak mempunyai keinginan belajar, sehingga nilainya di bawah rata-rata, karena mereka itu memiliki sifat kecenderungan yang malas untuk belajar, serta ingin melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Istilahnya tadi, karena keinginannya seperti kita carpe diem. Lalu yang kedua, karakteristik sosialis dan emosionalnya. Karakteristik tunalaras dipengaruhi oleh karakteristik emosionalnya. Karakteristik ini biasanya ditandai dengan sikap agresif yang bisa mengganggu orang lain. Perilaku mereka umumnya tidak diterima oleh lingkungan sekitar karena dianggap melanggar norma-norma di keluarga, sekolah atau sekolah, bahkan masyarakat. Karakter emosionalnya mereka kerap kali menyerah agresivitasnya yang mendapat dan mungkin saja anak suka tawuran dan melanggar norma-norma itu menjadi ketika terkait anak tunalaras, karena sangat merugikan ya, merugikan bagi masyarakat. Dan masih banyak kalian yang bertanya mengapa anak tunalaras itu harus dibimbing. Karena anak tunalaras juga memerlukan layanan pendidikan yang khusus untuk menambah potensi seoptimal mungkin. Kita tidak bisa menyembuhkan, tapi kita bisa mengurangi penyakit tersebut, seperti itu. Anak tunalaras juga bisa disebut juga dengan tuna sosial.
karena tingkah laku mereka itu sangat melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, marga maupun di sekolah. Beberapa contoh perilaku toleransi ini adalah mencuri, mengganggu teman, menyakiti orang lain, dan sebagainya. Dan seperti itu contoh toleransi, klasifikasi, ciri, dan definisi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.